Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 62. Kita manusia ini sesungguhnya tidak memiliki apa-apa, demikian antara lain Bagus Sajiwo berkata. Segala sesuatu di alam maya pada ini adalah milik penciptanya, yaitu Gusti Allah, Sang Maha Pencipta. Keluarga kita, harta benda kita, apa saja yang ada pada kita, adalah milik Gusti Allah. Bahkan badan kita sendiri bukanlah milik kita. Bagaimana dapat dikatakan milik kita kalau sehelai rambut pun kita tidak dapat menguasainya, tidak dapat mengatur pertumbuhannya? Semua milik Gusti Allah, milik yang menciptakan sehingga setiap saat kalau Dia menghendaki, dapat Dia ambil, berpisah dari kita. Siapa yang mampu mencegah datangnya kematian, kalau Dia yang maha memiliki berkenan mengambil miliknya? Kita tidak memiliki apa-apa. Kita hanya mempunyai. Punya yang sifatnya seperti pinjam. Kita hanya meminjam semua yang ada pada kita ini, termasuk badan kita. Sekali waktu yang kita pinjam itu pasti akan diambil kembali oleh si pemilik. Kalau kita merasa memiliki perasaan yang palsu dan keliru, maka akan tumbuh kemelekatan. Melekat pada benda, pada manusia lain, kepada apa saja yang kita anggap milik kita. Dan muncullah duka kalau kita dipisahkan dari sesuatu yang kita anggap milik kita itu. Demikian ucapan Bagus Sajiwo yang masih terngiang dalam sanubarinya. Ucapan-ucapan pemuda itulah yang membuat ia kuat menahan segala kedukaan. Duh Gusti Allah, terjadilah segala kehendakmu seperti yang engkau rencanakan. Maya Dewi berbisik kepada dirinya sendiri dan kini wajahnya cerah berseri mengembangkan senyum ketika ia melihat keindahan alam yang terbentang luas di sana, tampak dari atas bukit yang dilaluinya itu. Seluruhnya itu, termasuk dirinya, adalah milik Gusti Allah. Ia tiada berdaya, hanya dapat berserah diri sebagai landasan semua usahanya untuk hidup selaras dengan kehendaknya. Berserah diri berarti taat akan segala perintahnya. Karena semua yang dipunyainya itu hanya benda pinjaman, terutama badan ini, jiwa raga ini, maka sudah semestinya kalau ia menjaga baik-baik agar badan dan batin tetap terpelihara dengan baik, tetap dalam keadaan baik dan bersih. Rumah mungil itu berada di sudut kota Pasuruan. Tidak sangat besar, namun mungil dan terpelihara baik sehingga dinding, pintu dan jendelanya tampak bersih. Juga halamannya ditanami pohon-pohon buah, terutama sawo sehingga tampak teduh dan sejuk. Di samping kiri rumah itu terdapat sebuah taman kecil namun penuh tanaman bunga. Di belakang terdapat kebun yang ditanami jagung dan beberapa macam sayuran. Kebun itu cukup luas. Pada pagi hari itu, sepasang suami istri pemilik rumah itu duduk di serambi depan. Sang suami berusia sekitar 37 tahun, bertubuh sedang namun tegap. Wajahnya cukup tampan, dengan sepasang mata yang sinarnya lembut, hidungnya mancung dan wajah itu cerah, selalu mengembangkan senyum. Pakaiannya sederhana saja, namun bersih dan rapi. Dia duduk di atas sebuah kursi, memandang ke arah halaman dan menerawang seperti melamun. Sang istri yang duduk di kursi lain berhadapan dengan meja, adalah seorang wanita berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya bulat dan cantik, mulutnya menggairahkan. Biarpun usianya sudah sekitar 35 tahun, namun tubuhnya masih ramping padat. Suami istri itu adalah sepasang pendekar yang sakti mandraguna, terutama sang suami. Dia bernama Parmadi dan istrinya bernama Muryani. Suami istri ini, seperti para satria dan pendekar yang lain, adalah orang-orang yang setia kepada Mataram dan berjasa ketika terjadi perang antara pasukan Mataram melawan pasukan Kompeni Belanda. Juga mereka selalu menentang pengacauan yang dilakukan para telik sandi, mata-mata, Kompeni Belanda. Karena jasa-jasa mereka, Sultan Agung, Raja Mataram berkenan memberi hadiah kepada suami istri ini. Karena seperti kebanyakan para satria, mereka tidak ingin terikat dengan kedudukan, maka sebagai penggantinya, Sultan Agung menghadiahkan sebidang tanah dan rumah mungil itu di Pasuruan. Suami istri ini hidup dengan tenang dan tenteram di Pasuruan. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun. Setelah menikah selama kurang lebih 7 tahun, barulah mereka dikaruniai anak. Anak tunggal yang mereka beri nama Joko Galing. Pada hari itu Parmadi dan Muryani duduk di serambi rumah mereka, makan jagung rebus yang muda dan manis sambil bercakap-cakap.
Biasanya, setelah sarapan mereka lalu bekerja di ladang sayuran membantu 2 orang pembantu mereka. Mereka mempunyai 2 orang pembantu pria yang merawat taman dan kebun, dan seorang pembantu wanita setengah tua yang membantu Muryani melakukan pekerjaan rumah. Akan tetapi pagi ini mereka tampak santai, namun bercakap-cakap dengan serius. Mereka telah mendengar berita malam tadi akan persiapan Kadipaten Belambangan untuk menyerbu Mataram dan banyak kemungkinan pasukan Belambangan akan menyerbu Pasuruan sebagai benteng pertama kerajaan Mataram. Kakang Mas Parmadi, agaknya perang akan berkobar lagi, sekarang Mataram akan diserbu Belambangan. Kehidupan yang aman tentram ini akan terguncang kekacauan perang. Kata Muryani. Benar, Diajeng. Akan tetapi selama 6-7 tahun ini, setelah perang melawan Belanda usai kita hidup tentram di sini, kita tidak pernah lengah dan berhenti latihan. Kalau memang Mataram akan diserang Belambangan, kita akan membela Mataram seperti dulu. Apalagi aku menduga bahwa kalau Belambangan berani menyerang Mataram, tentu kadipaten itu mengandalkan bantuan yang kuat. Mungkin Belanda berada di belakangnya. Kita tidak perlu khawatir. Aku tidak takut, Kakang Mas, akan tetapi memang agak khawatir. Keadaan kita tidak seperti dulu lagi, sekarang kita harus menjaga keselamatan anak kita. Tentu saja, akan tetapi kita tidak perlu khawatir. Bukankah kita dapat mengerahkan segala kemampuan kita untuk membela Mataram? Ini berarti kita juga menjaga keselamatan anak kita. Pula, kepercayaan kita dan penyerahan diri kita kepada Gusti Allah mendasari ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dan anak kita. Dalam penyerahan diri itu kita harus membebaskan semua pengaruh kehendak akal pikiran kita sendiri. Aku mengerti, Kakang Mas. Akan tetapi, bagaimana juga, hati seorang ibu pasti tidak terlepas dari kekhawatiran akan keselamatan anaknya. Karena itu, Kakang Mas, menghadapi ancaman perang ini, aku mempunyai gagasan yang baik. Gagasan apakah itu, Diajeng? Begini, Kakang Mas. Sebelum pasukan Belambangan menyerbu Pasuruan, lebih baik kita antarkan anak kita ke perguruan Bromo Dadali di Gunung Muria. Biarpun sekarang Bapak Guru Ki Ageng Branjang sudah tua, namun kalau Joko Galing berada di sana, dia akan terlindung. Dengan adanya anak kita berlindung di sana, tentu hati kita akan menjadi lebih tenang dan tenteram sehingga kita dapat memusatkan perhatian kita untuk membela Mataram. Bagaimana pendapatmu, Kakang Mas? Parmadi mengangguk-angguk. Gagasanmu itu baik sekali, Diajeng. Memang itulah agaknya jalan terbaik mengatasi persoalan ini. Di sana, di bawah bimbingan Ki Ageng Branjang, Joko Galing dapat memperdalam dasar-dasar ilmu silat. Apalagi di sana terdapat banyak murid Bromo Dadali sehingga dia mendapat kesempatan bergaul. Nah, kapan kita berangkat ke sana? Secepatnya, Kakang Mas. Pada saat itu terdengar derap kaki kuda dan seekor kuda besar dengan seorang anak laki-laki di punggungnya, berjalan congklang memasuki pekarangan rumah itu. Anak laki-laki itu berusia 6 tahun, akan tetapi tubuhnya tegap dan tampak kuat dan terengginas ketika dia melompat turun dari atas punggung kudanya setelah kuda itu tiba di depan serambi rumah di mana ayah ibu anak itu sudah berdiri dan tersenyum memandangnya. Joko Galing, anak itu, berkulit coklat bersih. Wajahnya bulat dan bentuk mulutnya manis seperti wajah dan mulut Muryani, sedangkan mata dan hidungnya mirip mata dan hidung Parmadi. Seorang anak laki-laki yang tampan dengan rambut hitam agak berombak. Ayah! Ibu! Aku melihat pasukan berbaris dan latihan perang-perangan di alun-alun. Joko Galing berseru girang sambil menambatkan kudanya pada batang pohon sawo terdekat. Parmadi dan Muryani saling pandang dan Muryani berkata, kalau begitu kita harus cepat berangkat. Berangkat kemana, Ibu? Muryani merangkul putranya. Joko, kita akan pergi mengunjungi Eyang Gurumu. Yang Guru Resi Tejo Wening, Ibu? Apakah ayah sudah menemukan di mana Eyang Guru itu berada? Tanya Joko Galing. Bocah ini sudah mengetahui bahwa guru ayahnya adalah Resi Tejo Wening yang menurut ayahnya tidak pernah muncul di dunia ramai dan ayahnya sendiri tidak tahu di mana kakek itu berada. Adapun guru ibunya adalah Ki Ageng Branjang, ketua perguruan Bromo Dadali di Gunung Muria. Bukan, Joko. Kita akan mengunjungi Eyang Guru Ki Ageng Branjang.